Ya saudara, Sapa Jateng kembali hadir ke depan Anda selama 30 menit ke depan. Dan Sapa Jateng kali ini spesial, berbeda dengan sebelumnya. Sapa Jateng kali ini dengan tema wisata sejarah. Kita berada di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dan pastinya Anda juga bertanya-tanya terkait dengan sejarah, kemudian bagaimana untuk masuk ke sini, kemudian ada tata caranya, dan bagaimana pula nanti kalau misalkan Anda penasaran dengan museum yang ada di dalam sini. Kami akan menjawab semua rasa penasaran Anda dengan narasumber yang sudah hadir di samping saya. Beliau adalah Kanjeng Raden Aryo Rizky Baruna Aji Diningrat selaku mantu dalam engkang sinuwun Pakubuwono 13. Apa kabar? Sugeng Ijang. Sugeng Ijang. Rahayu. Ini kita mau tanya terkait dengan sejarah yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini, supaya masyarakat sekalian di sana tuh paham, kemudian tahu kalau selama ini kan taunya oh kita udah ngelewatin keraton gitu, kita udah foto selfie di keraton kita ada. Nah, tapi kan ada nilai sejarah yang ada di sini. Monggo Kanjeng pripun ini? Ya, jadi kalau kita ini penjelasan sejarah sederhana mawon nggih. Jadi asal mula Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat menika awalnya adalah sebelum keraton-keraton ini ada, mungkin Mbak juga tahu bahasanya keraton itu kan ada Keraton Solo, Keraton Jogja, kemudian Puro Mangkunegaran dan Puro Pakualaman. Nah, dulunya itu adalah satu kesatuan di bawah satu panji kerajaan yaitu Mataram Islam. Nah, dulunya itu raja yang lenggai di situ adalah Ingkang Sinuwun Sultan Agung Hanyokrokusumo. Barangkali mungkin pemirsa juga sudah pernah melihat filmnya juga yang disutradarai oleh Mas Hanung Bramantyo menika. Nah, itu sebenarnya sejarah singkatnya seperti itu. Nah, berjalannya waktu kemudian adanya sebuah ya bukan perpecahan ya saya bilang, cuma adanya sebuah mediasi atau konsolidasi sendiri, akhirnya Keraton Kasunanan menika bertempat di Keraton Kartosuro seperti itu. Nah, kemudian di Keraton Kartosuro menika sebelumnya lagi itu di keratonnya itu di area Kota Gede, Yogyakarta. Kemudian ada di awalnya juga di Keraton Pleret. Nah, Keraton Pleret, kemudian Kota Gede, kemudian di Kartosuro, kemudian sempat di Pajang di sini. Keliling. Ya, jadi perpindahannya itu sempat ada di Keraton di Pleret, Kota Gede, kemudian Kartosuro, Pajang, kemudian di sini. Nah, setelah di sini pecah lagi menjadi dua, yaitu di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ya, antara di Solo dan di Jogja. Betul. Nah, akhirnya kemudian ada lagi bentuk faksi baru yaitu Puro Mangkunegaran dan Puro Pakualaman. Nah, itu iya biasanya kita kalau dengar terkait dengan grebek besar. Ya, gitu. Jadi itu beda. Ya, jadi keraton di Jawa Tengah menika ya di area Jawa Tengah adalah Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kemudian Puro Pakualaman dan Puro Mangkunegaran. Pakualaman dan Mangkunegaran. Nah, ini yang pemirsa sekalian mungkin yang di sana masih bingung ini yang Pura Mangkunegaran, Pura Pakualaman. Iya. Padahal pemirsa sekalian juga taunya ini keraton, tapi sejarah historinya itu kan masih ada yang bingung. Tapi setelah dijelaskan oleh Kanjeng tadi mungkin sedikit memberikan pencerahan bagi pemirsa sekalian. Setidaknya gambarannya seperti itu. Iya, seperti itu. Kemudian ini kan menjadi cagar budaya juga. Betul, mungkin bisa diceritakan oleh Kanjeng terkait dengan cagar budaya. Ya, karena kami ini adalah sebuah kelompok adat yang di dalam sebuah kerajaan atau Keraton Kasunanan Hadiningrat, dan di situ juga posisinya adalah kami adalah kelompok adat yang dilindungi undang-undang juga, karena juga sudah tertuang di undang-undang bahwasanya kami adalah kelompok adat yang mendiami sebuah kerajaan atau menaungi sebuah wilayah kerajaan. Ya, kami termasuk di sini di Benteng Baluarti. Ini namanya kawasan. Jadi yang kita wawancara ini adalah Cepuri Keraton Kasunanan Surakarta. Tapi ketika Mbak tadi dan teman-teman masuk ke ini kan lewat benteng itu. Ya, nah, betul. itu kami berada di kawasan Benteng Kampung Baluarti yang semuanya itu menjadi kawasan cagar budaya. Cagar budaya. Betul. Jadi memang di bawah
pengawasan dan naungan BPCB atau sekarang mungkin berganti nama menjadi BPK gitu. Iya. Itu sih. Ya, Jadi ini seperti memang itu. benar-benar cagar budaya karena sudah lama dan Betul. masih terjaga hingga Ya, saat betul. ini. Ini juga Nggih. memiliki nilai histori yang luar biasa tadi Nggih, yang sudah terus. disampaikan perjuangannya Ya, seperti itu. dari ini. Kanjeng, ini di keraton ini kan luas sekali ya. Nggih, Mungkin pemirsa sekalian juga bingung nanti kalau di keraton itu kita harus bagaimana? Oh Mungkin iya. Kanjeng bisa menyampaikan. Nggih. Jadi kalau sebenarnya kalau yang saya sampaikan tadi, kawasan cagar budaya kami kan meliputi Kampung Benteng Baluarti Baluarti. ini, alun-alun Kidul, kemudian Masjid Agung Surakarta, kemudian alun-alun Utara. Luas sekali. Nggih, luas sekali. Nah, kalau untuk peraturan-peraturan khusus itu sebenarnya kalau memang dulu yang masih berbentuk Nagari Surakarta Hadiningrat masuk ke kawasan alun-alun itu sudah harus mematuhi peraturan yang ada. Hanya apa mungkin itu aturannya? nggih, hanya mungkin sekarang itu lebih karena kami sudah menjadi sebuah kelompok adat pelindung cagar budaya menika, untuk peraturan-peraturan itu diwajibkannya ketika masuk ke keraton. Lah untuk masuk ke keraton itu memang ada beberapa peraturan. Pertama memang ketika ada upacara-upacara adat itu dan memakai baju adat atau pakaian adat itu kami kan memakainya beskap dan jarik. Nah, jarik menika itu dilarang memakai motif parang atau lereng. Nah, parang itu sendiri Ada monggo artinya nanti nih berarti. ya, karena untuk motif parang itu yang diperkenankan memakai itu Sinuwun atau Raja yang Lenggah, Garwa Prameswari dan keluarga-keluarga dalam yang keluarga dalam itu istilahnya keluarga inti Keluarga dari inti ya, dari keraton Nah, ini itu ya. yang diperbolehkan atau memang diizinkan untuk memakai motif Motif parang. parang. Nah, Jariknya, saya Pak. akan tanya terkait dengan motif parang usai jeda pariwara berikut ini. Oh. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kanjeng, kalau tadi Nggih. sebelumnya sudah disampaikan terkait dengan motif parang. Jadi Nggih. motif parang ini tidak bisa sembarangan dipakai Betul, kalau dalam nggih. keraton ini. Ya. Itu bagaimana, ada apa? Ya, sebenarnya kalau diruntut dari sejarah ini yang setahu saya Nggih. itu bahwasanya motif parang itu adalah motif yang paling sepuh atau paling tua yang memang diciptakan oleh pembatik-pembatik di dalam keraton. Karena secara sejarah juga bahwasanya batik itu sendiri itu dekat dengan keraton juga. Karena keraton itu punya batik motif awisan yang memang tidak boleh dipakai Itu di dalam khususon keraton. berarti? Nggih, awisan itu kalau bahasa Indonesia larangan. Yang boleh memakai adalah ya keluarga-keluarga raja dan saat upacara-upacara tertentu. Upacara-upacara Kami tertentu. ngoten. Nggih. Untuk yang motif parang itu artinya apa? Ya, kalau parang itu sebenarnya bukan kok menantang perang nggih. Cuma parang itu bentuknya sebenarnya sebuah bentuk simetri yang menurun. Jadi bentuk secara simetris itu gambar-gambar seperti luk-luk seperti itu. Nah, itu semakin besar luknya itu semakin itu yang diperbolehkan dipakai oleh raja. Jadi parang barong seperti itu. Jadi parangnya besar-besar, Mbak. Oh, parang pun ada beberapa. Ya, dan nggak itemnya. boleh motifnya itu ketika raja memakai parang barong itu kita tidak boleh memakai parang yang ukurannya lebih besar dari raja. ukurannya raja gitu. Ada ini. Nggih, masih ada. ada ininya, level layer-layernya ya. Dan parang itu sebenarnya menyiratkan sebuah makna atau pesan bahwasanya yang memakai parang itu adalah orang-orang yang terpilih dan punya pemikiran yang tajam dan punya visi yang visioner dan membawa misi yang luhur seperti itu. Bijaksana. Betul, ya, bijaksana. Sosok pemimpin yang memang bisa Nggih. ngayomi masyarakat. Ya, karena sejarahnya memang batik itu, nah kalau yang kita pakai ini adalah kemeja bermotif batik. Jadi bukan batik. Beda. Batik itu yang secara ideologi batik itu yang kita pakai jari itu namanya batik. Nggih. Saya pakai. Nah, jadi sejarahnya ketika pembatik itu membuat motif batik itu prosesnya itu harus melalui dengan laku tirakat. Laku tirakat itu harus sebelumnya Berarti puasa tidak dulu. sembarangan ya, Kanjeng ya. Nggih, sebelumnya puasa dulu, terus
beliau itu dimimpiin apa, kewahyon apa. Kewahyon itu ada Wangsit ya atau siratan-siratan mimpi apa lah, itu kemudian dituangkan di batik itu. Makanya tak heran bahwasanya batik itu adalah yang batik tulis gitu Mbak, itu isinya adalah pengharapan atau doa-doa Ada baik doa di dalam dari situ. seorang pembatik untuk si pemakainya, seperti Masuk itu. batik parang itu tadi. Ya, batik parang itu ya pengharapan si pembatik adalah yang memakai ini mempunyai kebijaksanaan, kepemimpinan yang luhur dan lain sebagainya. Oke, itu sekilas tentang batik yang ada di keraton. Jadi kalau di keraton itu tidak sembarangan kita pakai Ya, batik. betul. Jangan pakai batik parang kalau memang bukan keluarga dari keraton. Nah, kalau di luar monggo Monggo, silahkan, silakan. karena kita juga tidak bisa menghalangi perkembangan style batik di luar nggih. Sekarang kan sudah update, banyak apalagi sudah nggih. bahan kaos Betul. seperti itu, Hanya batik kami yang sablon. ya hanya pesan kami adalah memang jangan sembarangan memakai motif batik parang itu. Contohnya misal dipakai untuk keset atau apa. Karena itu motif-motif yang ideologi atau filosofinya itu sangat luhur, Iya, seperti betul-betul. itu. Jadi kalau untuk dipakai ageman baju monggo, tapi kalau untuk motif yang lain jangan. Jangan. Oke, sesuai dengan kegunaannya. Betul, fungsinya sama gitu. filosofinya. Nah, itu dia. Kanjeng berarti kalau seperti yang saya pakai ini namanya apa nih Kanjeng? Nah, Kita tadi masuk. kalau ya ini adalah sebuah penanda khusus yang memang sudah dijalankan dari dulu-dulu sampai sekarang. Menika naminipun samir. Samir. Ya, namanya samir ini adalah penanda bagi orang luar yang diundang masuk oleh raja. Untuk sowan seperti itu. Karena sejarahnya ini yang kami tahu juga bahwasanya dulu sebelum sekarang dulu masih Senagari Surakarta Hadiningrat menika, keraton ini kan jadi pusat pemerintahan. Seperti mungkin kalau di Indonesia sekarang istana kepresidenan. Istana kepresidenan Ya, dulu. Ya, jadi kalau dulu sekarang itu jenengan masuk istana kepresidenan harus pakai kokar. Ya, nah, betul. sekarang Selektif ya, dulunya tidak selektif gitu, tidak boleh sembarangan. Nggih, jadi sekarang pakainya samir itu. Samir ini juga ada di yang di Jogja juga. Ya, atau ada. motifnya beda atau? Nggih. Nah, jadi samir itu memang diberlakukan di dua keraton dan dua pura menika. Iya. Jadi ini semacam penanda ketika jenengan masuk area keraton atau pura itu, dan motifnya benten-benten. Benten Ya, beda-beda. Ini untuk beda-beda. yang khusus yang di Solo. Solo. Nah, nanti di Keraton Jogja itu ada sendiri motif identik dengan Keraton Jogja. Jadi ketika nanti kita bertemu satu yang lain, kita udah tahu Saling nih mengenal. Oh, utusan ini dari nih. mana, nggih. Kalau sekarang mungkin seragam, nggih. Kalau Iya. dulu dari Ibaratnya ininya, seperti ID card samirnya, lah. nggih. Penanda mengkaten. Ada arti dari warna Oh, nggih. merah dan kuning ini mungkin? Ya, jadi susunan warna merah dan kuning ini itu identik dengan gula klopo gitu. Gula klopo itu juga menyiratkan sebuah filosofi bahasanya kita itu harus Manis gitu bukan? Ya, harus nopo istilahnya itu ini ya, dililai oleh yang maha kuasa, yang sinuwun, dan sebenarnya nopo ngabekti, dan kita harus sendika dawuh dengan pimpinan yang kita ikuti seperti itu. Jadi gula klopo itu hubungan antara manusia dengan penciptanya atau dengan pemimpinnya, seperti itu filosofinya. Berarti lebih ke vertikal. Ya, vertikal. Oke, vertikal. Dan ini kemudian tadi untuk masuk pun juga kan kita harus pakai batik. Ya, jari. Jari Nggih, ini jari. bet jari, ya, nggih. Oke, dan untuk yang di luar ini ada beberapa keraton ini kan tadi kita lihat dari luar begitu besar. Nggih. Kalau pemirsa sekalian pasti bingung, kita udah selfie di depan keratonnya sebelah mana Oh, itu. iya, iya, itu iya. ada ini sendiri nggak Kanjeng? Kalau dari Kanjeng sendiri ada ini keraton yang sisi bagian-bagiannya. Ya, Oh, nggih. betul. Ya, mungkin saya jelaskan dari awal masuk dari Geladak, nggih. Nggih. Dari Slamet Riyadi itu, jenengan itu masuk ke satu gerbang yang ada tugunya, itu namanya Tugu Panguraan atau Gerbang Geladak itu. Oh, iya. Nah, itu sudah masuk area keraton. Nah, lajeng nanti lurus, nanti akan ada lapangan besar, itu namanya Alun-Alun Utara. Nah, kita tadi Ya, itu terus jenengan jalan memutar. Lah, itu jalan memutar itu akhirnya masuk ke benteng, area benteng. Nah, itu namanya Jalan Supit Urang. Jalan Supit. Karena bentuknya adalah seperti capit, agak seperti ini ya. capit udang. Capit Ya, udang. jadi itu memang ada maknanya Supit Urang itu. Kemudian masuklah ke gerbang utama keraton, dan kemudian jenengan
langsung dihadapkan oleh sebuah pendapi besar dan itu namanya Kamandungan. Nah kalau kemudian langsung belok ke kiri karena nggak boleh belok ke kanan, itu nanti di sampingnya, di samping nanti masuk ke gerbang lagi, samping kanan itu ada museum. Museum Keraton Surakarta Hadiningrat. Museum Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kita akan bahas terkait dengan museum usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Sapa Jateng Kanjeng. Untuk yang di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini pasti ada tempat yang boleh dikunjungi oleh wisatawan secara umum. Ada juga untuk yang wisatawan tertentu atau yang memang tempat tidak boleh didatangi oleh wisatawan. Itu yang mana aja, Pripun? Oke, saya jelaskan pertama dari museum. Kalau museum memang boleh diakses umum dan tidak kalau sepanjang pengetahuan saya tidak harus menawi yang wanita atau perempuan itu nggak harus memakai jarik dan lain sebagainya itu karena yang museum museum jadi memang tapi ya nun sewu mungkin pakaiannya yang harus sopan ya karena itu juga tidak hanya itu tuh bangunan umum saja tapi itu bangunan yang bersejarah dan masih didiami oleh keluarga-keluarga dalam di situ. Jadi memang istilahnya jenengan bertamu ke rumah seorang raja kecuali kalau itu memang bangunan museum yang memang tidak ada seorang rajanya yang lenggah seperti itu. Jadi harus sopan. Kemudian untuk museum itu boleh diakses umum dan di dalamnya itu jenengan bisa mempelajari tentang sejarah singkat terkait sejarah Keraton Kasunanan dari Mataram dulu sampai kenapa bisa dari Keraton Solo dan ada Jogja dan lain sebagainya. Wisata itu di sini. edukasi. Betul, wisata sejarah dan edukasi. Sejarah dan edukasi. Nah, di situ juga ada beberapa seperti pakaian-pakaian ageman ciri khas Keraton Kasunanan, kemudian ada sebuah mapping atau peta yang ada kawasan Keraton Kasunanannya dan lain sebagainya. Intinya memang di situ kita diajak beredukasi. Lengkap. Ya, jadi buat anak-anak milenial mungkin saat ini kan bisa melihat langsung seperti ini sejarahnya, ternyata ini sejarahnya seperti ini, jadi bisa menambah informasi, hasanah informasi sejarah, karena itu sebenarnya harus dilestarikan, harus diuri-uri lah kalau orang Jawa. Karena kalau orang Jawa tanpa tahu kebudayaan Jawanya juga akan luntur seperti itu. Wong Jawa aja ilang Jawane. Aja ilang Jawane. Berarti selain museum boleh diakses semua orang, tapi untuk di bagian keraton sendiri ada nggak yang tempat khusus untuk yang umum atau yang tidak? Ya, baik. Jadi setelah museum pasti bertanya lah, terus kerajaannya di mana? Keratonnya di mana? Nah, itu keratonnya memang Nun Sewu memang ada beberapa yang bisa diakses. Jadi dari museum itu ada tembusan untuk langsung masuk ke Cepuri, kita namakan. Cepuri itu adalah tempat di mana di situ diselenggarakannya upacara-upacara adat yang dilaksanakan oleh Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Itu seperti apa saja nih? Ya, di dalamnya itu ada sebuah pendopo bernama Sasono Sewoko, kemudian di situ juga ada Dalem Ageng dan lain sebagainya. Hanya memang nanti wisatawan itu hanya boleh nginguk aja, jadi tidak boleh masuk. Ya, karena kalau sudah masuk ke dalam itu Nun Sewu peraturannya memang sudah diberlakukan seperti harus yang perempuan memakai jarik, terus Nun Sewu kalau upacara adat itu memang yang berhijab itu memang Nun Sewu harus dilepas. Harus pakai gelungan. Ya, gelung, tapi kalaupun memang harus berhijab nanti disuwun dulu lilah ataupun izin ke sinuwun boleh atau enggak. Tapi kalau dari secara sejarah ini kami juga tidak menghalangi teman-teman yang berhijab tapi memang Nun Sewu memang peraturannya memang dari dulu yang dijaga seperti itu. Jadi kalaupun memang harus berhijab kita suwun ke lilah dulu ke sinuwun apakah boleh beliau ini memakai hijab saat berkunjung atau sowan pada satu upacara adat. Nah, itu nanti masuk di Cepuri itu, nah itu biasanya yang kita pakai upacara adat yang kita lakukan seperti grebek, seperti suro. Nah, sebentar lagi tuh. Iya, suro, sudah mulai. Terus jumenengan itu adalah memperingati hari kenaikan tahta seorang raja yang bisa
sebenarnya tidak bisa disaksikan oleh masyarakat umum, hanya undangan. Undangan tertentu ya. Padahal, betul. tapi kalau sekarang kan zaman milenial mungkin ada YouTube-nya, ada Ya, yang bisa ditonton. ada ulasan-ulasan media online-nya juga, nanti monggo bisa disaksikan juga. Hanya kalau untuk umum, masyarakat umum memang bisanya melihat sampai hanya depan gerbang Kamandungan menika. Jadi tidak bisa masuk ke dalam. Ada itu yang bikin penasaran, kan pengen lihat seperti apa. Nah, itu harus berdasarkan undangan. Undangan. Seperti itu. Dan Dan harus diundang. ya. Nanti Mbak mungkin bisa kita undang juga nanti buat menyaksikan. Nah, itu nanti dicepuri. Terus kemudian untuk yang memang benar-benar tidak boleh diakses publik, yaitu ada satu tempat di mana memang itu tempat istirahat seorang raja dan keluarganya. Hanya benar-benar orang yang keluarga memang inti. Ya, seperti rumah itu nggih, ruang keluarganya nggih, seperti itu. Ada yang khusus privasinya di ya, situ. seperti khusus privasinya di situ itu dinamakan Nalendran, kemudian ada Bandengan dan Keputren dan lain sebagainya. Nah, itu memang inti tempat di mana memang itu tidak bisa sembarang orang mengakses masuk. Sembarang orang, oke, tidak boleh sembarangan. Jadi memang semuanya ada, kalau orang Jawa ada unggah-ungguhnya. Betul, gitu kan. kula nuwun dulu. Kula nuwun. Atau maksudnya apa? Nggak boleh gitu. langsung datang. Nah, nggak boleh. GoFood pun harus kula nuwun. Oh. Yang online itu ya, harus nunggu di depan gerbang dulu. Yang tadi kita masuk itu yang ya, itu. Nah, ini juga salah satu talang paten menika yang kita pakai untuk interview ini juga akses khusus saja teman-teman yang ingin ya sowan atau marak sowan ke sini, tidak akses umum untuk publik. Publik, oke. Jadi beruntung kita di sini diizinkan di sini, Kanjeng. Betul, jadi kita nggih. juga bisa memberikan informasi pada pemirsa sekalian. Seperti inilah Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Kanjeng dengan jelas dan gamblang terkait dengan histori. Setidaknya ini pemirsa sekalian secara garis besarnya tahu sejarahnya antara Solo dengan Jogja, seperti itu. Kemudian dengan samir yang saya pakai, kemudian dengan jari, kemudian dengan baju, motif batik itu juga tertentu. Dan mungkin masih banyak sebenarnya, Kanjeng, yang mau saya tanyakan terkait dengan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini, tapi karena durasi yang memang sudah tidak memungkinkan, semoga perbincangan kita ini bisa memberikan informasi yang berharga buat pemirsa sekalian. Ya pemirsa, demikian tadi perbincangan kami dengan Kanjeng Raden Aryo Rizky Banuro Aji Diningrat. Semoga informasi yang kami berikan tadi bisa menjadikan inspirasi buat pemirsa sekalian. Saya Farida Malia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen terpercaya.